Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hasek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, kemarin kita sudah mengenali percabangan ya, mulai dari percabangan biasa hingga percabangan bersarang ya, melalui perintah if dan else. Nah, sekarang kita masih membahas tentang percabangan juga nih teman-teman, tapi bukan menggunakan perintah if dan else, tapi menggunakan perintah iya bener switch case ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang perintah itu ya kan, perintah switch case ya kan. Nah, jadi konsepnya sama ya kan, switch case ini juga percabangan juga seperti if else, cuma tentu saja prosesnya beda ya. Proses dan hasilnya itu berbeda ya dengan if dan else. Oke, sekarang pertama-tama seperti biasa kita sediakan dulu include iostream-nya dan juga using namespace std-nya di sini. Oke, dan juga fungsi main-nya ya. Oke. Nah, jadi perintah switchcase itu formatnya seperti apa sih? Nah, jadi kita akan kenalan dulu nih ya kan dengan formatnya ya kan. Nah, jadi formatnya itu kita ketikkan switch dulu ya, switch. Nah, seperti ini ya kan. Baru setelah itu buka kurung ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, buka kurung ini apa isinya ya kan? Nah, isinya ini adalah ekspresi ya kan. Nah, ekspresinya ini ya kan beda ya kan dengan ekspresi yang ada di if ya kan, di perintah if kemarin ya. Nah, jadi di perintah if kemarin kan semua bentuk ekspresi yang ada di dalam kurung itu bakal dikonversi ke boolean ya, dikonversi ke nilai true atau false ya kan. Tapi kalau switch itu beda ya kan. Switch itu ya kan dia nggak harus ya kan, nggak harus nilainya tuh boolean ya kan, kayak true and false ya kan, nggak harus ya kan. Tapi bisa juga bilangan bulat ya kan, misalnya ya kan, gitu-gitulah pokoknya selain true dan false gitu loh. Bisa ya kan? Kayak contohnya di sini aku kasih 5 misalnya. Bisa ya, teman-teman. Dia nggak akan dikonversi ke nilai true ya kan, si 5 ini ya kan. Tapi dia akan tetap bernilai 5 aja gitu. Di yang ada di dalam switch ini ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, terus ya kan kita buka kurung kerawal seperti ini. Kalau enter, nah baru setelah itu kita ketikkan cache seperti ini. Nah, cache baru nilai ya kan, nilai apa namanya, nilai yang akan dibandingkan dengan nilai yang ada di sini ya kan, di ekspresi switch ini ya kan. Misalnya nilai 5 ya misalnya. Nah, baru kita titik 2 seperti ini ya kan. Setelah itu baru perintahnya ya kan, atau kondisi apa namanya, kalau kondisinya terpenuhi ya kan, apa yang akan terjadi. Misal jika kondisinya terpenuhi kita pengen cout hello misalnya ya kan. Nah, gitu. Terus ya kan di bawahnya juga ada case 6 ya misalnya. Nah, baru kita cout test misalnya. Oke. Nah, misalnya gini ya kan. Nah, maka ya kan yang terjadi seperti ini ya kan. Pertama-tama dia bakal ngecek dulu ya kan case 5 ini ya. Nah, jadi 5 ini bakal dibandingkan dengan nilai yang ada di sini ya kan. Nah, dibandingkan dulu ya kan. Nah, ternyata sama nih ya kan. 5 dengan 5 ini sama ya kan. Ya udah ya kan, yang ini bakal dieksekusi ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, terus ya kan teman-teman mungkin berpikir case yang 6 ini pasti nggak akan dieksekusi ya kan, seperti if dan else ya kan. Nah, jawabannya ya, jika misalnya teman-teman seperti itu ya, jika jawaban teman-teman seperti itu ya kan, atau teman-teman mikirnya seperti itu ya kan, maka teman-teman salah ya. Karena ya kan kenyataannya ya kan, switch case itu unik teman-teman. Jadi ya kan yang ini udah dieksekusi ya kan, maka yang ini juga ikut dieksekusi. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir ya kan, pasti yang case 6 ini di skip ya kan, maka teman-teman salah ya. Yang benar ya kan case 5 dan case 6 itu dieksekusi juga ya kan. Nah, kenapa seperti itu ya kan? Karena gini ya, apa namanya, aturan dari switch case itu kurang lebih aturannya gini teman-teman ya kan. Dia bakal cari dulu ya kan nilai ya kan yang sama ya kan dengan case ya kan.
Nah, gitu ya kan. Misal nilai ekspresinya 5. Nah, dia bakal cari ya kan case yang nilainya tuh 5 gitu loh ya kan. Nah, gitu. Misalnya ketemu nih. Ketemu ya kan di sini ya. Di sini ada case 5 nih ya kan. Nah, di sini ya. Ada case 5 ya kan. Nah, maka ketemu nih sudah ya kan case yang memenuhi ya kan. Maka secara otomatis case yang ada di bawahnya ya kan itu bakal dieksekusi. Iya, benar, ya kan? Semuanya bakal dieksekusi. Cache yang ada di bawah 5 ini itu bakal dieksekusi, ya kan? Nah, mungkin biar lebih jelas ya kan kita bikin cache-nya tuh 3 deh, ya kan? Seperti ini ya. Cache 4 ya kan itu cout error misalnya. Nah, gini ya. Misalnya, ya kan? Nah, maka ya kan dia bakal ngecek dulu ya kan cache yang 4 ini ya kan ternyata cache yang 4 ini beda ya kan. Nah, maka di skip ya kan. Nah, terus ya kan dia nemu nih ya kan di cache yang kelima ini ternyata sama ya kan. Ya udah yang ini dieksekusi, maka cache yang 6, cache yang ada di bawahnya ya, itu bakal dieksekusi juga ya. Ingat ya, cache yang ada di bawahnya, bukan yang di atasnya ya. Yang di atasnya ya kan itu ada cache 4, itu nggak akan dieksekusi ya kan. Nah, gitu. Karena dia ada di atas cache 5 ya kan dan nggak memenuhi juga ya kan cache 4 ya kan tidak sama dengan 5 ya kan. Nah, mungkin untuk membuktikan mari kita lihat nih ya cetakannya apakah hello test. Mari kita coba. Nah, benar ya teman-teman, cetakannya adalah hello test ya kan. Nah, gitu karena dia memang benar-benar apa namanya bakal mengeksekusi ya semua cache ya. Semua cache yang memenuhi ya kan lalu di bawahnya ya kan. Nah, jadi nggak cuma yang memenuhi aja ya kan. Di sini kan yang memenuhi kan cuma cache 5 nih ya kan. Nah, sedangkan cache 6 ya kan ya ini ya kan nggak memenuhi karena ya 6 tidak sama dengan 5 ya kan. Tapi karena posisi cache 6 ini itu ada di bawah cache 5, maka dia bakal ikutan dieksekusi ya kan. Nah, gitu ya. Uniknya dari switch cache ya kan. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita switch-nya 4 nih ya kan. Nah, maka secara otomatis ya tiga-tiganya bakal dieksekusi dong ya kan. Kalau misalnya teman-teman mikir seperti itu, maka jawaban teman-teman benar banget. Iya, bener. Tiga-tiganya bakal dieksekusi, ya kan? Nah, jadi dia bakal bandingkan dulu case keempat, ya kan? Oh, ternyata sama, ya kan? Apa namanya, case 4 sama dengan ekspresi yang ada di sini, ya kan? Sama dengan 4 nih, ya kan? Ya udah, ya kan? Case 5 dan 6-nya ya udah dieksekusi juga, ya kan? Sampai habis pokoknya, ya kan? Sampai misal case-nya ada berapa? Ada 5, ya kan? Ya udah sampai bawah sini, ya kan? Dari sini sampai bawah sini, ya kan? Sampai akhir dari kurung kerawal ini semua cache-nya tuh di ini ya kan cache yang ada di bawahnya tuh bakal dieksekusi semuanya. Nah, gitu ya teman-teman. Uniknya dari switch cache ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat kira-kira apakah dia akan mencetak hello test saja ya atau dia malah mencetak error hello test. Mari kita lihat. Nah, benar ya teman-teman, ternyata dia bakal mengeksekusi ke tiga-tiganya ya teman-teman. Nah, gitu ya kan. Jadi itulah uniknya dari switch cache ya kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kepengen ya kan misalnya kita pengen cuma cache 4 aja nih ya kan yang dieksekusi ya kan. Jadi kayak apa ya? Kita tuh maunya yang terpenuhi aja ya kan yang dieksekusi, sedangkan cache yang di bawahnya ya kan yang nggak memenuhi itu nggak usah ini ya kan apa namanya nggak usah dieksekusi gitu loh ya kan. Nah, kira-kira gimana caranya ya kan? Tentu saja ada caranya ya, teman-teman. Ada solusinya. Nah, pakai apa? Pakai break seperti ini. Iya, benar. Kita pakai perintah break seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ya, kita pakai perintah break ya kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya perintah break ini dia bakal ini menghentikan paksa suatu perulangan ya kan. Nah, jadi sebenarnya break ini itu akan kita pelajari nanti saat kita membahas tentang perulangan atau looping ya kan. Tapi is okay ya kan ternyata perintah break juga kepake dalam switch cache ya kan, dalam percabangan switch cache ya kan. Jadi kita pelajari dulu break ini tuh apa. Nah, jadi break ini ya simpelnya dia bakal menghentikan secara paksa ya kan. Jadi kalau misalnya yang ini sudah ya kan terpenuhi ya kan, maka dia bakal break ya kan, dia bakal dihentikan secara paksa gitu loh ya kan.
Nah, karena dihentikan secara paksa ya udah ya kan case 5 dan 6-nya dia nggak bakal dieksekusi, kan udah terhenti, udah beku programnya ya kan. Gimana mau lanjut gitu loh case 5 dan 6-nya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai break ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen semuanya terpenuhi ya udah breaknya nggak usah kita pakai, ngapain gitu loh kalau pengen semuanya dieksekusi ya kan. Nah, tapi kalau cuma pengen salah satunya aja ya udah ya kan pakai aja break seperti ini ya teman-teman. Dan oh ya, sedikit catatan juga ya teman-teman, kita nggak boleh nilai dari cache-nya itu sama ya dengan nilai cache yang lainnya ya kan. Kayak misalnya di sini sudah ada nih cache 4 ya kan, terus kita pengen nulis cache 4 lagi di bawahnya, nggak bisa ya teman-teman, nanti bakal error ya kan programnya. Nah, kita coba. Nah, dia bakal error ya kan, dia nggak boleh berganda ya kan. Jadi kalau misalnya 4 sudah ada ya kan, pakai angka lain, misalnya 5 ya kan, kayak gini ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi dia nggak boleh sama ya kan. Nah, gitu. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, di sini cuma case 4 yang dieksekusi ya kan. Nah, tuh outputnya error ya kan. Nah, error seperti ini ya kan. Hello testnya tuh nggak dicetak ya kan, nggak dieksekusi ya kan, karena emang udah di break ya kan, udah dibekuin programnya ya kan di sini ya. Nah, gitu ya kan. Jadi yang ini karena programnya udah beku ya gimana mau eksekusi gitu loh ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu alurnya ya teman-teman. Nah, terus ya kan gimana kalau misalnya teman-teman pengen setiap case itu pengen beberapa aksi ya kan, beberapa perintah gitu loh ya kan. Kalau ini kan cuma satu nih ya kan. Nah, kalau ini kan cuma satu nih ya kan, yaitu si out error ya kan, cuma satu. Nah, gimana caranya ya kan kalau kita pengen dua perintah ya kan, dua aksi gitu loh ya kan, yang terjadi pada setiap case atau lebih lah ya kan, nggak harus dua, bisa 3, 4 dan seterusnya ya kan. Nah, maka ya kan caranya tuh bukan seperti ini ya kan. Misal kita pengen si out error dengan si out hello misalnya di sini ya kan. Nah, gini-gini ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman berpikir caranya seperti ini, itu salah ya teman-teman. Nah, jadi ya kan caranya bukan seperti ini, tapi kita hapus dulu ya si out errornya ya kan seperti ini. Nah, caranya tuh gini teman-teman, formatnya itu ya kan setelah setelah kita menulis ya kan case 4 seperti ini ya. Nah, maka berikutnya ya kan teman-teman buka lagi kurung kurawal. Iya, benar. Kita bikin lagi kurung kurawal, ya kan? Nah, seperti ini ya kan setelah titik 2 ini. Nah, iya seperti ini ya kan. Nah, baru ya kan di dalam kurung kurawal sini ya kan kita tambahin aksi apa aja yang kita inginkan. Kayak misalnya kita pengen eh, si apa ya? Error ya tadi ya. Kalau nggak salah. Error satu, lalu satunya kita pengen cetak si out apa ya, misalnya hello ya misalnya ya kan. Nah, baru deh ya kan. Nah, terus ya kan di bawahnya break ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, kita coba. Nah, bisa ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih dari satu ya kan aksinya, maka kita bikin aja seperti ini ya kan. Bikin aja seperti ini ya kan. Apa namanya, kurung kerawal ya, kita bikin kurung kerawal ya kan, setelah titik 2 ini ya kan, baru aksinya ya kan kita tulis semuanya di dalam kurung kerawal seperti ini ya teman-teman. Nah, terus ya kan mungkin ada yang nanya nih ya kan, teman-teman ada yang nanya ya kan, mungkin ya kan, loh break itu kan perintah juga ya kan. Nah, sedangkan ya kan di sini kan ada break nih ya kan. Nah, di sini nih contohnya ya kan, si out hello satu ya kan, di sini ada break juga ya kan. Nah, berarti ada dua perintah dong ya kan, ada dua aksi dong ya kan. Nah, kenapa bisa aja gitu loh ya kan formatnya seperti ini, bukan formatnya tuh bukan seperti ini ya kan, kurung kurawal seperti ini ya kan. Nah, jujur ya aku sebenarnya nggak tahu pasti ya
karena belum aku coba ya kan gimana jadinya kalau misalnya kita bikin banyak perintah sekaligus dalam satu baris ya kan, bukan malah bikinnya pakai kurung krawal seperti ini ya. Cuma kalau yang aku pelajari ya, yang menurut menurut yang aku pelajari ya kan pakai kurung krawal ya kan seperti ini kalau perintahnya tuh lebih dari satu ya kan. Nah, sekarang ya kan mungkin untuk menjawab pertanyaan itu mari kita coba ya. Enaknya kita coba bareng-bareng aja ya. Apakah programnya akan error ya kan atau tidak ya? Mari kita coba ya. Enaknya ya teman-teman. Biar lebih jelas ya jawabannya. Nah, jadi ya kan di sini kita ada cout hello, ada cout error, ada cout hello juga, ada break juga nih ya kan. Ada 3 nih perintahnya ya kan. Nah, kira-kira gimana? Apakah bisa ya kan kita run? Dan ternyata jawabannya bisa ya teman-teman. Nah, berarti ya terjawab ya teman-teman. Berarti ya kan kalau kita pengen perintahnya lebih dari lebih dari satu ya kan ternyata kita nggak perlu pakai kurung kurawal seperti yang aku sebutkan sebelumnya ya kan. Nah, jadi ya kan boleh-boleh aja ya kan kalau kita tuh kayak gini ya kan. Cuma setiap aksi atau setiap perintah itu kita kasih batas pakai titik koma kayak gini nih. Nah, pakai titik koma seperti ini sebagai pembatas ya kan. Jangan ya kan habis cout error ya kan langsung cout hello ya kan kayak gini ya kan. Nah, salah ya teman-teman. Nanti yang ada malah error pastinya ya kan. Nah, jadi mesti kasih titik koma ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Bisa ya kan. Nah, seperti ini ya kan. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa banget ya kan ternyata ya. Ternyata nggak harus pakai kurung kerawal seperti itu ya. Cuma kalau pas aku belajar sih pakai kurung kerawal sih ya kan. Cuma ternyata pas aku coba ya kan sambil bikin video seperti ini ternyata bisa gitu loh. Ternyata ya kan baru tahu juga ya kan. Nah, kayak gini ya kan bisa ya ternyata ya kan. 2 perintah sekaligus ya kan. Nah, gitu. Tapi mungkin aku penasaran eh, gimana kalau perintahnya tuh beda ya kan, yang ini cout, yang ini eh apa namanya bukan cout tapi perintah apa ya, mungkin kita sediakan satu variabel dulu ya enaknya, variabel a ya misalnya a sama dengan 5 ya kan. Nah, kita pengen ya kan di sini ya kan a ditambah sorry a sama dengan 10 misalnya. Nah, jadi kayak apa ya, kita modifikasi ya kan. A-nya ini kan awalnya 5 ya kan. Nah, ini kita perbarui A-nya jadi 10 ya kan. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Mari kita coba. Apakah error? Oke, ternyata nggak error ya teman-teman. Nah, mungkin untuk membuktikannya kita bakal bikin cout terpisah ya kan di luar switch ini ya. Misalnya kita pakai cout A di sini ya. Apakah A-nya akan bernilai 10? Mari kita lihat. Dan yap, ternyata A-nya bernilai 10 ya teman-teman. Nah, berarti ya kan berarti emang berlaku nih ya kan, gak cuma cout aja, berlaku untuk semua perintah ya kan. Itu kita batasi ya kan pakai titik koma seperti ini ya kan, dan bisa digabungkan dalam satu baris ya kan. Nah, gitu. Jadi nggak harus pakai kurung kerawal kayak gini ya kan ternyata ya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, jadi ya gitulah ya teman-teman. Aku juga sama-sama belajar juga ya di sini ya. Perlu diingat ya teman-teman. Aku di sini bukan guru yang benar-benar jago ya kan. Jadi ya maaf aja ya kalau misalnya aku ngejelasinnya tuh sambil sambil belajar juga gitu loh ya kan, sebenarnya gitu loh ya kan. Karena di area tertentu mungkin aku belum belum tahu ya kan. Ternyata malah tahu gara-gara bikin video ini ya kan, gara-gara ngejelasin gini-gini ya kan. Nah, gitu. Jadi di sini seperti yang teman-teman tahu ya, aku di sini cuma mahasiswa ya, ya kan. Jadi tentu saja aku masih perlu belajar banyak juga ya, ya kan. Jadi jadi ya nggak apa-apa lah ya kalau misalnya aku ngejelasinnya tuh bukan kayak guru, tapi kayak apa ya, kayak orang yang sok tahu aja gitu loh. Kayak orang yang sok pinter aja gitu loh ya kan. Padahal masih belajar juga gitu loh ya kan. Contohnya aja kayak gini nih ya kan. Baru tahu ya kan ternyata ya kan dua perintah ya kan, dua aksi itu bisa digabungkan
ya kan, dalam satu baris, ya kan. Nah, contohnya aja ini nih, ya kan, ciri-ciri orang yang sok pinter, gitu ya kan. Orang-orang yang sok pinter yang sok pengen ngajarin kepada orang lain, tapi nggak apa-apa sih ya. Anggap saja video ini kita bikin itu bukan untuk saling saling sok pinter, bukan ya teman-teman. Untuk ngerasa paling tahu, bukan ya teman-teman. Tapi untuk saling belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya kan teman-teman yang lebih expert ya kan di area tertentu ya kan, maka teman-teman boleh banget ya kan ajarin aku ya kan di kolom komentar ya. Boleh banget ya kan. Nah, gitu ya kan. Dan yang terbantu nggak cuma aku ya kan, tapi juga penonton lain juga bakal terbantu ya kan. Jadi nggak ada salahnya ya kan. Kalau misalnya teman-teman lebih expert misalnya di area tertentu ya kan, maka teman-teman boleh banget ya ngajarin kita semua ya itu di kolom komentar ya teman-teman. Jadi perlu diingat ya, channel YouTube aku ya kan bukan bukan untuk aku tuh jadi guru, bukan ya kan, tapi untuk eh, jadi rekan belajar aja ya teman-teman ya kan. Jadi ada kalanya ya kan aku menjelaskan, ada kalanya aku mendengarkan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai, dan juga terima kasih juga aku ucapkan buat teman-teman yang mungkin sudah mau berbagi berbagai ilmu atau penjelasan lainnya yang ada di kolom komentar ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kontribusi yang sangat berharga bagi aku dan juga bagi penonton lain ya, teman-teman. Oke, yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!